Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi hukum dan HAM. Saya Firda Kotrunada, dengan rekan-rekan saya Bella Nur Azizah, Ali Fahmi Hasan, Ahmad Junaidi, dan Ahmad Ardian Zarkasi. Untuk presentasi yang pertama dimulai oleh saudara Ali Fahmi Hasan, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan mempresentasikan hak asasi manusia di Indonesia. Terdapat dua komponen, yaitu perkembangan hak asasi manusia dan ratifikasi perjanjian internasional hak asasi manusia. Perkembangan hak asasi manusia. Para perintis bangsa telah memercikkan pikiran-pikiran untuk memperjuangkan harkat dan martabat manusia yang lebih baik terdapat dalam Perkembangan hak asasi manusia. Perdebatan awal tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia dalam konstitusi baru, Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kami, Bella. Perdebatan awal tentang hak asasi manusia. Periode pertama yaitu pada tahun 1945. Pada periode ini terjadi perdebatan apakah hak warga negara perlu dicantumkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar atau tidak. Dan di sini Presiden Soekarno dan Supomo berpendapat bahwa hak tersebut tidak perlu dicantumkan dalam pasal-pasal konstitusi. Dengan alasan menurut Soekarno karena ia ingin negara yang mau didirikan itu didasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong royong. Dan karena itu tidak perlu dijamin hak warga negara di dalamnya. Sedangkan menurut Supomo, penolakan didasarkan pada pandangannya mengenai ide negara integralistik yang menurutnya cocok dengan sifat dan corak masyarakat Indonesia. Sedangkan menurut Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin, perlu mencantumkan, yaitu pasal mengenai kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran lisan atau tulisan di dalam Undang-Undang Dasar. Dengan alasan, menurut Muhammad Hatta, ia khawatir jika memberikan kekuasaan yang seluas-luasnya kepada negara, itu bisa menyebabkan negara yang ingin didirikan terjebak di dalam otoritarianisme, dan Muhammad Yamin juga sependapat akan hal itu. Pendapat keduanya juga didukung oleh anggota BPUPKI lainnya, yaitu Lim Kun Hyun. Dan akhirnya, hak warga negara yang diajukan Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Lim Kun Hyun diterima untuk dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar, tetapi dengan terbatas. Kemudian di dalam periode konstitusi tahun 1957 sampai 1959, tindakan Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, maka status konstitusi HAM yang telah diakui dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950 mundur kembali. Kemudian periode bangkitnya Orde Baru tahun 1966 sampai 1968. Setelah rezim demokrasi terpimpin Soekarno, perdebatan HAM muncul kembali dan dibentuk panitia ad hoc. Hasilnya rancangan keputusan MPRS tentang piagam HAM. Hak asasi manusia dalam konstitusi baru. Pada masa ini Presiden B.J. Habibie ditunjuk sebagai pengganti Presiden Soeharto, mengumumkan kabinetnya sebagai kabinet reformasi. Presiden baru diwajibkan memenuhi tuntutan reformasi, yaitu membuka sistem politik yang selama ini tertutup, menjamin perlindungan HAM, menghentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menghapus duifungsi ABRI,
mengadakan pemilu, membebaskan narapidana politik, dan sebagainya. Pada periode ini muncul perdebatan mengenai hak asasi manusia, yaitu apakah HAM ditetapkan dalam TAP MPR atau UUD. Perdebatan berakhir sejak ditetapkan ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 yang berisikan bukan hanya memuat piagam HAM, tetapi juga memuat amanat kepada Presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara untuk memajukan perlindungan HAM, termasuk mengamanatkan untuk meratifikasi instrumen-instrumen internasional HAM. Dan pada sidang tahun 2000, perjuangan memasukkan HAM ke dalam UUD berhasil. Majelis Permusyawaratan Rakyat sepakat memasukkan HAM ke dalam bab 10A yang berisi 10 pasal HAM dari pasal 28A sampai 28C pada amandemen kedua UUD 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus tahun 2000. Yaitu mencakup hak-hak sipil politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ardian. Mas Ardian, bisa dimulai presentasinya? Sorry. Oke, baik, terima kasih. Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disahkan pada 23 September 1999, turunan dari Ketua MPR. Tahun 1998 tentang HAM. Di sini mencakup hak-hak sipil, hak-hak politik, hak-hak sosial, hak-hak ekonomi, hak-hak budaya, hak-hak kelompok, yaitu hak anak perempuan masyarakat. Undang-undang tersebut dengan gamblang mengakui paham naturalis melihat hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang melekat pada manusia. Oke, next. Instrumen internasional HAM. Di sini kita lihat Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, International Covenant of Economic. Yang terakhir Social and Cultural Rights. Baik, terima kasih. Mungkin materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ratifikasi Perjanjian Internasional HAM. Konteks dua ajaran. Yang pertama, ajaran dualis, hukum internasional dan nasional sebagai bagian internal dan sistem yang sama. Yang kedua, ajaran monis, hukum internasional dan nasional sebagai dua sistem hukum yang terpisah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Baik, kemudian dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Dasar mensyaratkan dalam proses pemberlakuan hukum internasional ke dalam hukum nasional terlebih dahulu mengambil langkah transformasi melalui proses perundang-undangan domestik. Nah, prosesnya bisa melalui ratifikasi. Ratifikasi ini adalah sebuah proses perjanjian internasional di mana kita mengadopsi baik konstitusinya atau dokumen-dokumennya. Nah, termasuk dalam hal ini konstitusi mengenai perundang-undangan hak asasi manusia atau melalui aksesi. Aksesi ini adalah sebuah bentuk sikap sebuah negara untuk menyatakan bergabung dengan negara lain. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah 8 instrumen internasional HAM yang telah terratifikasi. Yang pertama ada Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Internasional tentang Menentang Penyiksaan, Konvensi Internasional tentang Anti-Apartheid di bidang olahraga, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi Internasional tentang Hak Anak, dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Politik Perempuan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila dari teman-teman ada yang ditanyakan, bisa disampaikan di grup WhatsApp atau di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.